Kalian tahu gak sih, dulu ada legenda tentang seorang pemuda yang menjadi raja karena dia berhasil mencabut sebuah pedang dari atas batu besar. Gimana kisahnya? Yuk bareng aku, Af dari Af Kisah, kita bareng-bareng ngebahas legenda Raja Arthur dari Kerajaan Britania. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu dong kabar kalian, gimana? Baik-baik aja kah? Semoga kabarnya baik dan sehat selalu ya. So, nggak perlu lama-lama, yuk sini-sini ngumpul sama aku dan kita mulai kisahnya. Arthur adalah seorang pangeran. Dia anak dari Raja Uther Pendragon, Raja Britania dengan istrinya Putri Igraine. Merlin, seorang druid yang seperti penyihir, menyarankan Raja Uther untuk merahasiakan kelahiran putranya tersebut dan menyembunyikan bayinya. Pertanyaannya kenapa? Karena di saat Arthur lahir, kondisi kerajaan tuh lagi genting banget. Pertama, karena banyak penyerangan bangsa Saxon dari Jerman yang mau merebut daerah kekuasaan Britania. Kedua, di internal pun banyak pergolakan politik. Diam-diam banyak bangsawan yang berkonspirasi untuk menggulingkan sang raja. So, Merlin dan Raja Uther pun takut kalau nanti Arthur yang masih kecil ini diincer sama para musuh untuk dihabisi. Karena Arthur dianggap sebagai penghalang mereka memperebutkan tahta kerajaan. Maka dari itu, Merlin pun menitipkan Arthur yang masih bayi kepada Sir Hector, salah satu kesatria loyal yang dipercaya Raja Uther. Sir Hector mempunyai putra yang bernama Kay. Kay sendiri pas itu masih kecil, jadi Kay nggak sadar kalau Arthur itu adalah adik tirinya. Kelak, hubungan mereka berdua sangat dekat. Ternyata keputusan menyembunyikan Arthur ini tepat banget. Karena nggak lama kemudian, Raja Uther dikhianati oleh para bangsawan sampai wafat. Di sini ada dua versi nih. Versi yang pertama bilang kalau Raja Uther itu dan yang versi kedua bilang Raja Uther itu gugur karena dikhianati pasukannya sendiri pas lagi berperang melawan Saxon. Apapun versinya, Raja Uther meninggal dunia dan tahta kerajaan sempat kosong. Tahta yang kosong pastinya memicu perebutan tahta. Sekali lagi, Merlin gak tinggal diam. Dengan kekuatan sihirnya pun, dia menancapkan pedang di dalam batu besar. Pedang tersebut bernama Pedang Caliburn. Pedang Caliburn menjadi semacam sayembara karena Merlin berkata hanya yang berhasil mencabut pedang itu dari batulah yang berhak menjadi raja. Tantangannya sih kedengaran gampang ya guys, tapi ternyata selama bertahun-tahun semua kesatria dan raja-raja se-Eropa udah mencoba mencabut pedang ini. Tapi semuanya gagal, beneran semuanya gagal. Seakan pedang ini tuh tahu siapa tuannya dan dia hanya mau kembali ke tuannya aja. Suatu hari ada sebuah turnamen besar para kesatria di kerajaan Britania. Dari sekian banyak peserta itu, ternyata Sir Kay, kakaknya Arthur, ikut dalam turnamen ini. Sebagai adik yang baik, Arthur datang dong. Tapi tanya dong, kenapa sih Arthur nggak ikut turnamen? Karena waktu itu Arthur masih dalam masa pelatihan kesatria dan belum diangkat menjadi seorang kesatria. Sir Kay meminta tolong Arthur untuk mengambil pedangnya. Arthur pun kembali ke tenda dan menyadari kalau dia tuh lupa membawa pedang sang kakak. Dia cuma bawa sarungnya. Ceroboh juga ya Arthur. Arthur yang kebingungan mengingat bahwa ada pedang nih di dekat gereja yang tertancap di batu. Yes, pedang itu adalah pedang Caliburn. Arthur segera pergi ke batu tersebut dan mencabut pedang yang tertancap di batunya dengan sangat mudah. Bahkan lebih mudah daripada cabut uban gue deh kayaknya. Arthur langsung lari menuju arena dan memberikan pedang yang baru diambilnya itu ke Sir Kay. Meskipun Arthur nggak tahu sama sekali itu pedang apa, tapi Sir Kay tahu dan kesatria yang lain pun juga tahu. Makanya Sir Kay bilang ke orang-orang bahwa dialah yang mencabut pedang legendaris itu. Tapi apakah semua orang percaya? Tentu aja enggak. Bapaknya sendiri, Sir Hector, nggak percaya kok. Sir Hector mengambil Alkitab dan meminta Sir Kay untuk bersumpah atas nama Tuhan. Sir Kay pun kicep. Akhirnya dia mengakui bahwa yang mengambil pedang tersebut bukanlah dirinya, melainkan adiknya, Arthur. Apakah semua orang percaya sama Arthur? Tentu aja makin gak percaya. Gimana bisa bocah ingusan yang belum jadi kesatria berhasil mengalahkan kesatria-kesatria lain yang gagal mengambil pedang Caliburn? Agak gak masuk akal sih emang kedengarannya.
Semua orang nggak percaya kecuali Merlin. Untuk membuktikannya, mereka pun pergi ke lokasi di mana batu pedang Caliburn tertancap. Arthur kembali menancap pedang tersebut dan mencabutnya lagi dengan gampangnya. Merlin, sang penyihir terkenal, langsung menjelaskan ke khalayak ramai bahwa pemuda yang berhasil mencabut pedang Caliburn ini adalah Pangeran Arthur Pendragon, putra sekaligus pewaris tahta Raja Uther Pendragon. Dia juga menjelaskan bahwa kelahiran Arthur selama ini disembunyikan untuk menjaga keselamatan sang penerus tahta kerajaan. Para kesatria yang melihat keberhasilan Arthur pun masih denial, masih belum percaya. Curiga deh, jangan-jangan kesatria ini barisan patah hati, soalnya masih denial. Setelah itu, para kesatria berjejer mencoba mencabut lagi pedang yang udah tertancap di batu. Tapi semuanya gagal. Supaya makin yakin, Merlin membiarkan pedang Caliburn itu tertancap di batu selama 2 bulan. Dan selama 2 bulan itulah semua kesatria, baik itu lokal maupun dari luar kerajaan, yang mencoba gagal semua. Dan ketika Arthur mencoba lagi di akhir bulan kedua itu, ya dia berhasil. Semenjak itu, Arthur pun dinobatkan sebagai raja. Dia mengangkat Merlin sebagai penasehat, membentuk kabinetnya, dan membangun istana Camelot. Salah satu impiannya adalah membangun aliansi yang kuat antara para bangsawan dan raja-raja lain di sekitarnya. Nah, katanya aliansi ini pun menjadi cikal bakal dari United Kingdom yang ada saat ini. Suatu hari, Arthur berduel dengan Black Knight, yaitu seorang kesatria hitam yang sangat hebat tapi juga mengancam jalur perdagangan. Arthur kalah di pertandingan pertama, bahkan pedang Caliburn pun sampai patah. Mengetahui hal itu, Merlin sang penyihir mengantarkan Arthur ke sebuah danau dan melemparkan pedang Caliburn yang patah. Yang gak disangka, muncul seorang wanita cantik yang membawa pedang dari dasar danau itu. Dia adalah Vivienne, the Lady of the Lake. Wanita itu pun memberikan tantangan kepada Arthur supaya bisa mendapatkan pedang ini. Singkat cerita, Arthur berhasil menjawab tantangan itu dan akhirnya mendapatkan pedang ajaib yang disebut pedang Excalibur. Dengan menggunakan pedang Excalibur yang ajaib, kali ini Arthur memenangkan pertandingan dengan Black Knight. Black Knight pun akhirnya bersumpah setia kepada Raja Arthur. Semenjak itu pun Raja Arthur benar-benar tak tertandingi. Cerita Arthur memang ada berbagai versi, dan kali ini aku mau cerita yang versinya agak berbeda dari yang diketahuin sama orang-orang umumnya deh. Jadi, ketika Arthur kembali ke istana dan bertemu dengan ibunya, Ratu Igraine, beserta 3 kakaknya, Putri Elaine, Putri Mergose, dan Putri Morgan. Putri Mergose sudah menikah dengan Raja Lot dari Denmark, tapi ternyata dia naksir Arthur. Di sisi lain, Putri Morgan benci banget sama Arthur karena dia juga menginginkan tahta kerajaan. Morgan pun kedepannya menjadi penyihir jahat yang bernama Morgan Le Fay. Nah, ternyata diam-diam Putri Mergose dan Arthur sempat menjalin hubungan asmara sampai Putri Mergose pun melahirkan seorang putra. Putra tersebut dinamai Modred. Cuma kelahiran Modred ini awalnya diakui sebagai anaknya Raja Lot. Meskipun Arthur tahu kalau Modred itu adalah anaknya. Nggak sampai di situ, kisah cintanya Arthur sendiri nanti akan menjadi segi 4. Karena sebentar lagi ada Ratu Guinevere dan kesatria Lancelot. Suatu hari, salah satu aliansi Arthur, yaitu Raja Leo de Grance dari kerajaan Grogirvan, diserang oleh Duke of Northumbria. Alasannya adalah lamaran pernikahan Duke ditolak oleh Putri Guinevere. Sebagai aliansi yang baik, Arthur pasti membantu Raja Leo de Grance dong. Dan dalam peperangan kali ini pun, Raja Arthur memenangkan peperangannya. Ketika dia melihat Putri Guinevere, Raja Arthur langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Putri Guinevere itu cantik, sopan, dan anggun banget. Di hari itu juga, Raja Arthur langsung melamar Putri Guinevere. Raja Leo de Grance menerima lamaran Raja Arthur dengan senang. Bahkan, Raja Leo de Grance memberikan meja bundar kepada Arthur sebagai mahar dari keluarga mempelai wanita. Filosofi meja bundar sendiri bagus banget loh guys. Karena dengan meja yang bundar, gak ada satupun orang yang lebih di depan dibandingkan yang lainnya. Dan semuanya setara, bagus banget ya. Semenjak itulah kabinet Raja Arthur disebut sebagai kesatria meja bundar.
Bersama dengan para kesatria ini, Raja Arthur pun memenangkan banyak banget perang dan mendapatkan cawan suci. Cerita tentang cawan suci ini seru banget loh guys, kapan-kapan kita bahas yuk. Gak lama kemudian, Raja Arthur menikahi Putri Guinevere. Semua orang berbahagia, kecuali Merlin. Merlin berfirasat bahwa Putri Guinevere yang sangat cantik ini akan memecah belah kerajaan justru karena kecantikannya. Dan benar aja, firasat Merlin pun akan terbukti. Karena dalam beberapa tahun kemudian, Ratu Guinevere ketahuan selingkuh dengan Sir Lancelot. Sir Lancelot adalah salah satu kesatria meja bundar yang sangat tampan dan terampil. Puncak perselingkuhannya terjadi ketika Sir Lancelot dan Ratu Guinevere kabur supaya mereka bisa bersama. Raja Arthur mengejar mereka dan berhasil menangkap Ratu Guinevere untuk kembali ke Camelot. Tapi Lancelot terlanjur berhasil kembali ke kerajaan Prancis, tempat asalnya. Terbakar sakit hati, Arthur dan pasukannya pun pergi ke kerajaan Prancis, tempat Lancelot meminta perlindungan. Sebelum Arthur berangkat, dia menitipkan kerajaannya sementara ke keponakannya, Modred, yang sebenarnya adalah anaknya. Pasukan Raja Arthur belum sampai ke kerajaan Prancis, tapi tiba-tiba sang raja mendengar kabar bahwa Modred merebut Camelot. Modred mengakui bahwa dia adalah anak kandung Arthur hasil hubungannya dengan Putri Morgause dan dia mendeklarasikan diri sebagai raja. Terlebih dari itu, Modred juga menyiapkan pasukan. Akhirnya, Raja Arthur pun gak jadi ke Prancis dan kembali ke Camelot. Lalu pecahlah perang di sana yang disebut sebagai Perang Camlan. Di peperangan itulah Raja Arthur dan Modred bertengkar hebat. Akhirnya Modred pun gugur, tapi sayangnya Raja Arthur juga terluka parah. Untuk itu, Sir Bedivere membawa Arthur ke pinggir danau. Supaya pedang ajaib Excalibur nggak jatuh ke tangan yang salah, Sir Bedivere pun juga melemparkan pedang tersebut ke danaunya Lady of the Lake. Tiba-tiba, danau diselimuti kabut dan muncul 3 orang wanita dari kabut tersebut. Wanita-wanita ini menempatkan Raja Arthur yang terluka parah ke sebuah perahu, lalu mereka berlayar ke Pulau Avalon. Pulau Avalon adalah pulau mistis yang dipercaya bahwa Raja Arthur diobatin di sana dan masih tetap hidup. Konon Raja Arthur akan kembali lagi ke kerajaan Britania apabila dibutuhkan. Pertanyaannya, apakah kisah ini adalah kisah nyata? Banyak sejarawan modern yang menilai bahwa kisah ini tuh sebenarnya legenda alias bukan kisah nyata. Meskipun demikian, bisa jadi Raja Arthur ini juga terinspirasi dari tokoh yang nyata. Geoffrey de Monmouth adalah bapak legenda Arthurian. Dipercaya bahwa ada beberapa kisah nyata seperti penyerangan bangsa Saxon, perebutan kerajaan, tapi dikasih bumbu-bumbu nih sama si Pak Geoffrey ini. Makanya jadi legenda Arthur. Gak sampai di situ, legenda ini pun ada perkembangan lanjutannya. Ada versi Thomas Malory dan Alfred Tennyson. That's why legenda Arthurian ini punya banyak banget versi. Nah, itu dia kisah legenda Raja Arthur yang sangat terkenal. Gimana menurut kalian? Ada nggak sih hal-hal yang bisa kita pelajarin dari kisah ini? Atau kalian mungkin tahu ya beberapa versi yang lebih seru atau mungkin koreksi dari versiku yang ini? Boleh banget komen di bawah ya. Anyway, thank you banget yang udah nonton sampai habis. Dan juga jangan lupa subscribe, nyalain notification, like, comment, share, and anything. Untuk kalian yang udah support aku, thank you banget ya. Anyway, sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Bye-bye!